Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Abdul Karim dari Perwakilan Ponorogo. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ustadz bila nanti dalam bicara saya agak kurang jelas, karena beberapa bulan yang lalu saya diberi ujian oleh Allah, yakni sakit, gejala stroke, sehingga dalam bicara itu agak pelo begitu Ustaz. Nah ini jelas alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sekarang agak jelas, tapi masih ada rasa berat gitu Ustaz. Ya, ya. Yang kami pertanyakan yaitu tentang menyolatkan jenazah. Di tempat kami ada suatu pendapat, dua pendapat di dalam menyolatkan jenazah. Karena jenazah itu yang telah terjadi itu belum Islam atau tidak Islam, ya. Dan jenazah tersebut dalam pengurusannya itu diserahkan kepada kami, kita warga Majelis Tafsir Al-Quran. Itu ada dua pendapat di antara kita warga. Yang satu itu mempersilahkan kepada jamaah umum. Kenapa saya katakan jamaah umum? Kebanyakan termasuk kita ini jamaah yang tidak umum gitu. Nah, yaitu di antara warga kita itu yang satu mempersilahkan kepada warga umum untuk menyolatkan, tapi yang satu itu tidak mau karena tidak wajib disolatkan karena tidak Islam. Nah, tentang pendapat dua-dua itu, ini bagaimana dari Quran dan Sunnah? Apakah diperbolehkan kita untuk mempersilahkan kepada jamaah yang umum untuk mensolatkan jenazah tersebut, karena jenazah tersebut belum pernah sholat. Ya. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka semua hal dalam ibadah itu dilandaskan pada warisan Nabi, yaitu Quran dan Sunnah. Bukan berdasar menurutku atau menurutmu atau menurutnya. Kalau menurutku, menurutmu, menurutnya, pasti akan ada perbedaan. Dalam Islam ini, mengamalkan Islam ini harus menurut Allah atau menurut Rasulullah. Lah tadi jenazah tadi dia tidak sholat, maka kita dilarang. Dalam Islam kita dilarang untuk mensolatkan jenazah yang tidak sholat. Sudah selesai. Apa? At-Taubah 113. Ya, itu mendoakan saja dilarang, ya lah. Apalagi sholat itu kan isinya doa. Kan di At-Taubah 113, 114 kan itu. Nabi dan orang yang beriman itu dilarang oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang mati dalam kekafiran. Orang yang tidak sholat itu kan orang kafir. Karena Nabi juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka, yaitu orang di luar Islam, itu dalam hal sholat. Nek wong Islam ki sholat gitu loh.
Nek orang yang tidak Islam, tidak sholat, itu menjadi perjanjian menurut Nabi. Jadi perjanjian antara kita dengan mereka yang bukan Islam itu dalam hal sholat. Maka siapapun yang meninggalkan sholat, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Ya. Kalau orang yang mati dalam kekafiran, kita dilarang oleh Allah untuk mensolatkan. Karena di At-Taubah 113-114 itu larangan Allah untuk kita mendoakan orang yang mati dalam keadaan musyrik atau mati dalam keadaan kafir. Orang musyrik, orang kafir tidak solat. Lah, solat itu isinya doa. Maka itu larangan dari Allah. Lah harusnya besok lagi kalau ada seperti itu, ya cukup dimandikan, dikafani, sudah dikubur, tidak perlu disolatkan. Wong tidak Islam. Sekarang jenazah itu tidak Islam. Lah wong dudu wong Islam kok disolatkan, ini terus gimana? Jenazahnya itu kafir, masa mensolatkan jenazah yang kafir? Ya besok lagi harusnya ini tidak terjadi perbedaan dua pendapat. Sudah cetha dalam Quran ada larangannya. Maka tidak perlu nyuruh orang-orang lain untuk nyolatkan. Lah wong ini kafir kok, masa nyuruh orang lain kon nyolatke? Menyuruh muslim lain untuk nyolatkan jenazah kafir, sedangkan kita tahu jenazahnya itu kafir, kita tidak mau mensolatkan karena ada larangan. Ora gelem nyalatke karena tahu ada larangan dari Allah, ngekon wong liya nyuruh orang lain untuk menyolatkan. Ini juga tidak benar. Ya sudah, besok lagi kalau memang sudah diketahui betul ini tidak sholat alias kafir, ya jangan disolatkan dan jangan nyuruh pelayat untuk menyolatkan. Dahwanya dimandikan, kafani, kubur, dah gitu aja. Kau gendang digebuki malaikat, nah itu kan. Nah ya tuh orang yang mati dalam kekafiran kan, siksaan yang diterima, siksaan yang bertubi-tubi. Orang mati dalam kekafiran bukan rahmat yang didapat, tapi azab yang didapat. Itu menurut Allah kok, menurut Rasulullah begitu kok. Kita hanya menyampaikan ulang apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul. Maka pesan Allah pada hambanya yang beriman itu kan, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali berislam secara totalitas. Serahkan jiwa dan raga totalitas kepada Allah, baru mati gitu loh. Jangan sampai mati kok dalam keadaan tidak sholat, kafir, ya sudah azab bertubi-tubi. Oleh karenanya qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Cara menjaganya bagaimana? Jadikan diri kita, usahakan diri kita dan keluarga kita menjadi hamba Allah yang muslim. Muslim itu bukan hanya sekedar orang ngaku beragama Islam. Kalau hanya sekedar ngaku beragama Islam terus tidak menjalankan nilai-nilai Islam, keislamannya bermasalah di hadapan Allah. Yang dimaksud oleh Allah dan Rasul muslim itu adalah orang yang ngaku beragama Islam dan menjalankan nilai-nilai Islam, baru dia disebut muslim. Kalau orang ngaku Islam tapi tidak menjalankan Islam, ya, Islamnya hanya sebatas Islam KTP. Allah nggak pernah berpesan itu la tamutunna
illa wa antum muslimun fil bitokoh. Enggak pernah. Jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam KTP, itu enggak pernah. Illa wa antum muslimun, muslim sudah. Muslim itu orang yang betul-betul berserah diri, jiwa dan raga hanya kepada Allah. Itu muslim. Artinya orang Islam yang menjalankan nilai-nilai Islam, menjalankan aturan Islam, maka dia disebut muslim. Ya, ada lagi.